Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama pagi hari ini merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membacanya. Ada banyak orang yang dalam hidup mengalami berbagai macam pencobaan, kesulitan, masalah, pergumulan, tapi seringkali salah alamat datang kepada siapa untuk mencari solusi. Dalam minggu-minggu ini saya melayani beberapa orang yang mengalami pergumulan-pergumulan. Saya doakan mereka, dalam solusi saya beri. Solusinya adalah datang pada Yesus, datang padanya, berharap padanya, minta pertolongannya, pasti ada. Tapi tidak semua orang datang seperti itu. Karena itu hanya orang yang datang kepada Allah, yang memohonkan pertolongan kepada Allah, selalu ada solusi terbaik buat hidupnya. 1 Korintus 10 ayat 13, sama-sama kita akan renungkan pagi hari ini. Dan saya pastikan kita sudah menemukan. Dan jangan ditutup Alkitab atau HP-nya. Sudah siap? Sudah siap? Nah, mari kita bangkit berdiri, kalau begitu. Dalam hitungan yang ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Silakan duduk. Sudah dapat solusinya? Sudah dapat? Kalau ada masalah, itu adalah biasa. Dan kalau kita menghadapinya, Tuhan beri kekuatan. Dan kita dapat menanggungnya. Amin. Oke, selesai. Saya langsung doa saja. Setuju? Oh, enggak setuju? Nah, Bapak dan Ibu, ada 3 pemahaman yang harus kita miliki dalam mengatasi pencobaan hidup. Dari teks firman Tuhan yang kita baca ini, kita mesti mempunyai sebuah pemahaman yang benar terhadap pencobaan. Karena itu saya ambil tema pada pagi hari ini, pencobaan dan solusi Tuhan. Nah, yang pertama, pemahaman yang harus kita miliki waktu pencobaan hidup datang kepada kita. Yang pertama, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Saudara, jangan lihat setiap pencobaan itu sebagai hal yang luar biasa. Itu biasa saja. Sebab pada waktu kita melihat pencobaan jauh lebih besar, maka kita akan tenggelam dengan pencobaan itu. Pencobaan itu harus didudukkan pemahamannya oleh kita dari firman Allah. Bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Lalu dari mana? Pencobaan itu pertama kali adalah dari diri kita. Yang kedua adalah dari orang lain. Yang ketiga dari setan. Karena itu kalau pencobaan berasal dari diri kita, maka kita yang harus mengatasinya. Alkitab mencatat bahwa dengan mengejar kekayaan, seringkali orang pada akhirnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan hidup. Bukan berarti tidak boleh mengejar kekayaan. Tapi yang saya mau katakan adalah, itu bukan tujuan utama dalam hidup kita untuk menjadi kaya, bukan. Tapi kita harus sadar bahwa untuk mencapai satu hal yang terbesar dalam hidup kita, yaitu kekayaan rohani lah yang seharusnya itu menjadi pencapaian kita.
Yang terbesar itu yang harus kita cari. Itulah sebabnya maka Alkitab katakan, kalau kita mengalami berbagai macam keadaan-keadaan, ingatlah bahwa itu adalah hal-hal biasa. Tapi kalau pencobaan itu ternyata datang dari diri kita, atau dari orang lain, atau setan, itu harus segera diatasi. Itulah sebabnya maka jangan pula tiba-tiba menyalah-nyalahkan setan. Sampai setan datang melapor suatu hari, Tuhan Yesus, ini tolonglah umatmu ini. Setiap kali ada masalah, saya terus yang disebut. Padahal mereka yang bertengkar, mereka yang bermasalah, mereka yang bikin persoalan, saya yang disalahkan. Datang itu. Sampai nangis-nangis. Aku toh yang disalah, no. Dikambing hitamkan aku saja, gitu loh. Terus, ya. Seringkali kita mencari siapa yang bisa disalahkan. Padahal kita harus mengoreksi, mendeteksi. Pencobaan itu yang kita alami bukan dari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bukan sumber pencobaan. Tuhan bukan sumber masalah. Tuhan bukan sumber yang menyebabkan kita mengalami penderitaan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kepada umatnya untuk mendatangkan hal yang buruk kepada umatnya. Roma pasal 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah merancang segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan kepada kita. Itulah sebabnya jangan pernah ada curiga dalam pikiran kita. Atau menyalahkan Tuhan dalam pikiran kita bahwa Tuhan menjadi penyebab dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Stop untuk berkata demikian. Pada waktu kita menempatkan Allah sebagai sumber daripada pencobaan, itu masalah bagi kita. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Silakan dibuka. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti waktu pencobaan datang, belajarlah untuk bertahan. Belajarlah untuk bertahan. Bapak dan Ibu, kalau dalam dunia sepak bola, maka biasanya pertahanan itu ada pada backnya. Mereka ada di bagian belakang. Apakah itu polanya yang dibentuk adalah pola 4-4-2 atau pola atau 3 berapa begitu. Biasanya begitu di dalam permainan. Ada back yang di bagian belakang. Biasanya serangan datang bertubi-tubi tetapi pertahanan yang kuat itu bisa menyebabkan tidak kebobolan. Bapak dan Ibu, sama seperti itu orang percaya gambarannya. Meskipun serangan datang bertubi-tubi dari sayap kiri, sayap kanan, dari tengah. Itu serangan bisa datang terus datang. Tetapi sekali lagi, kalau pertahanan kita kuat, kalau pertahanan kita ketat, maka tidak akan mungkin jebol. Artinya, orang percaya menghadapi pencobaan adalah kesempatan untuk dapat mengalami sebuah kualitas pertahanan iman. Diuji sejauh mana? Itu yang lebih tepat untuk orang percaya itu ada ujiannya. Bukan pencobaan, tapi ada ujiannya. Kalau pencobaan itu radanya, arahnya adalah negatif. Tapi kalau ujian itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Allah, di dalam bagian ini dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti hanya mereka yang bertahan dalam pencobaan dapat menikmati kebahagiaan. Karena pencobaan-cobaan itu akan mendatangkan berkat kepada kita. Cobaan-cobaan itu akan membawa kita kepada kenaikan kualitas diri. Karena pencobaan-pencobaan itu membuat kita itu makin kokoh bergantung kepada Allah. Nah, karena itu saudara, berbahagialah kalau kita masih bertahan sampai hari ini dalam menghadapi pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa. Banyak pencobaan.
tapi itu akan berubah menjadi sesuatu hal yang akan menolong kita untuk dapat mendapati kebahagiaan dari dalamnya, dan bahkan dikatakan mendapatkan puncak kebahagiaan, yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kalau kita masih mengasihi Dia, tidak nyalakan Dia, tidak menempatkan Dia pada posisi yang dianggap sebagai penyebab persoalan kita. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Cara membaca di dalam Alkitab, kalau ada huruf, kalau ada tulisan dengan tanda tanya, itu harus dengan teriakan. Jadi kalau membaca ada tanda serunya, ia harus diserukan kalimat. Jadi cara membacanya, pencobaan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Salah membacanya kalau begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Itu salah membaca. Jadi waktu kita mengalami berbagai macam pencobaan, pencobaan ini tidak datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini tegas-tegas Alkitab berkata. Garis bawahi bahwa ia sendiri, ia Tuhan, tidak mencobai siapapun. Tidak mencobai siapapun. Jadi, mohon ampunlah kepada Tuhan kalau seringkali ada kalimat begini. Tuhan, kok kasih pencobaan ini terlalu berat. Wah, ya salah ini. Salah ini. Tuhan, kenapa saya terus dicobai? Loh, Tuhan tidak memberikan pencobaan. Nih ayatnya. Jadi kalau kita sampai menuduh-nuduh Tuhan, bukan salahnya Tuhan. Wah, ini kita berdosa kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang harus ada di pikiran kita. Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan kepada kita. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Jadi berpikir positiflah kepada Tuhan. Harus ada pikiran seperti itu. Harus berpikir positif kepada Tuhan. Kalau kita sudah berpikir negatif kepada Tuhan atau menyalahkan Tuhan, maka hubungan kita menjadi rusak dengan Tuhan. Hati kita menjadi tidak beres dengan Allah. Pikiran kita kepada Tuhan menjadi menyalahkan. Itulah sebabnya persoalan kita tidak akan pernah beres-beres, tidak akan pernah selesai, tidak pernah tuntas. Karena cara kita memandang pencobaan, memandangnya sebagai pencobaan itu Tuhan yang beri. Tidak. Tuhan tidak bersalah dalam setiap pencobaan yang kita alami. Bahkan kita harus berterima kasih. Karena dikatakan walaupun kita mengalami pencobaan dari diri kita, dari orang lain, dari setan. Ia ada turut bekerja menolong kita. Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sekali lagi, hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat baik-baik, kita mengalami pencobaan, lalu kita tidak mengasihi Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan dikira kita orang percaya mengalami pencobaan, lalu kita kemudian santai-santai saja, tidak mengandalkan Dia, tidak bergantung pada firman Allah, cara berpikirnya ya sudah salah kepada Allah, maka sekali lagi tidak akan pernah ada akhir kebaikan dari pencobaan itu. Tapi hanya bagi mereka yang mengasihi Dia. Dicobai tetap mengasihi Tuhan. Mengalami pencobaan tetap mengasihi Tuhan. Mengalami berbagai macam tekanan-tekanan hidup tetap mengasihi Tuhan. Jadi hanya pertolongan terbaik dari Allah diberikan kepada mereka yang tetap mengasihi Dia. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita mengalami pencobaan lalu kita tidak dekat dengan Allah, tidak membangun hubungan dengan Allah, tidak bersungguh-sungguh secara iman, lalu kita dapat jalan keluar. Sorry, tidak akan ada seperti itu. Itu konsep Alkitab. Karena itu bagian yang pertama harus tuntas dulu, bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Jadi karena itu kita tidak boleh membesar-besarkan persoalan kita. Karena persoalan kita bagi Tuhan itu adalah hal yang biasa. Dan harusnya kita memandangnya sebagai persoalan yang biasa.
So, kalau kita melihat persoalan yang kita hadapi jauh lebih besar daripada apa yang sesungguhnya, maka kita akan terpuruk dan tidak mendapatkan jalan darinya. Yang kedua, pemahaman yang harus kita miliki dalam mengatasi pencobaan hidup, yang kedua adalah pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Setiap pencobaan yang kita alami, kita masih mampu untuk dapat menghadapinya. Saya memakai kata kunci di sini adalah takaran. Takaran itu adalah alat untuk mengetahui berapa timbangan, berapa bobot, berapa ukuran dari segi berat. Itu yang disebut dengan takaran. Kita menakar. Kita menakarnya dan Alkitab katakan bahwa tidak pernah pencobaan itu melampaui takaran kekuatan yang kita miliki. Artinya, sebanyak apapun pencobaan yang kita alami, sebanyak apapun pencobaan yang kita hadapi, Alkitab katakan sudah tersedia kekuatan untuk menghadapinya. Karena itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dalam setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Setiap pencobaan kita masih mampu untuk menghadapinya. Dan Tuhan sediakan kepada kita kemampuan untuk menghadapi setiap pencobaan itu. Jadi ingat-ingat baik-baik Bapak Ibu. Apa saja pertama kali datang pencobaan itu bilang, saya diberi kemampuan oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu kemampuan saya dalam menghadapi ini. Meskipun itu bukan pencobaan dari Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu takarannya. Tidak pernah hal yang kita alami itu melampaui kekuatan kita. Pasti kita mampu untuk menghadapinya. Maka kita akan berkata begini, aku pasti mampu menghadapi ini karena Tuhan memampukan aku. Jadi bukan pencobaan itu diukur-ukur oleh Tuhan lalu diberi kepada kita. Sekali lagi bagian yang pertama harus beres itu. Apa itu? Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita. Dan dia tidak dicobai untuk kita ini kemudian diberi pencobaan. Nah, Tuhan tidak kong kali kong dengan setan untuk mencari masalah buat kita. Tidak. Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita seringkali terlambat mengerti apa maksud Tuhan. Tapi semua, akhir dari semuanya, Tuhan ada maksud yang terbaik. Waktu kita sudah melewatinya, waktu kita menghadapinya, Tuhan seringkali justru malah hal buruk yang diperbuat kepada kita oleh tiga tadi itu. Diri kita, orang lain, dan setan. Tapi Tuhan itu bisa mengubah keadaan itu. Contoh, apa yang diperbuat oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf? Yusuf dijual. Itu karena iri hati mereka. Karena orang tuanya, yaitu Yakub mengasihi Yusuf lebih dari yang lain. Karena apa? Karena Yusuf adalah anak dari istri yang sangat sayang. Lalu dia dijual ke Mesir.
adalah tapi Yusuf dalam semuanya itu saya percaya dia adalah orang yang berkata. Tidak disebutkan tentang keluhan-keluhan Yusuf di dalam semua peristiwa itu. Maka dikatakan bagi mereka yang mengasihi dia, Tuhan mendatangkan kepada mereka apa? Kebaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu, apakah Yusuf dapat bocoran bahwa semua peristiwa yang terjadi akan membawa kami menjadi bukan? Kalau kayak gitu ya, kenapa? Karena apa yang saya alami tidak sempat. Nah, bedakan antara pencobaan dengan ujian. Nah, sekarang kita lihat ujian. Ujian, kita pakai contoh adalah Abraham. Makanya ujian dengan pencobaan itu beda. Ujian itu untuk mendatangkan kepada mereka sebuah proses untuk pemantapan iman. Sejauh mana mereka betul-betul itu bergantung kepada Allah atau tidak. Lalu dalam contoh Abraham, dia mengalami keajaiban, di masa tua dapat anak. Yang pertama karena kurang sabar-sabar akhirnya dapat dari Hagar. Jadi pada akhirnya dia mendapatkan anak pertama Ismail. Tapi Tuhan itu setia kepada janjinya. Lalu diberilah anak dari istrinya Sarah dan melahirkan Ishak. Lalu diuji dia oleh Tuhan. Nah ini ujian tuh untuk kebaikan. Diuji apa? Diuji untuk mempersembahkan anaknya. Padahal di dalam konsep Alkitab, mempersembahkan anak itu adalah larangan Tuhan. Larangan Tuhan. Tapi hal yang kontradiktif dalam pikiran Abraham, yang Tuhan minta kepada dia adalah hal yang kontradiktif dalam pikirannya. Tidak nyambung dalam pikirannya. Justru itu yang diminta Tuhan. Dia melakukannya, dia mengambil anaknya, tak memberitahu anaknya, kemudian mereka pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan. Mempersembahkan apa? Mempersembahkan Ishak untuk dikorbankan. Dan dengan polosnya Ishak berkata begini, "Ayah, di sini ada kayu api. Di manakah anak domba untuk dikorbankan?" Abraham menjawab, Allah menyediakan. Dalam pikiran Abraham, siapa? Ya itu yang lagi bertanya ini. Tapi dia tidak memberitahu. Dan ketika kemudian dia telah menyiapkan segala sesuatu untuk persembahan, lalu dia mengambil Ishak dan kemudian mengikatnya. Saya kira pasti ada perdebatan itu. Loh, ayah ini gimana ini? Kok saya malah dipersembahkan? Katanya Tuhan menyediakan korban. Saya kira tidak mudah itu. Dan pada waktu dia betul-betul dengan hatinya. Artinya apa? Dia menempatkan Tuhan itu jauh lebih ditaati dibandingkan dengan orang yang paling dia cintai, paling dia sayang, paling dia harap. Karena seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita miliki, apa yang kita anggap paling kita butuhkan. Seringkali itu yang Tuhan minta kepada kita supaya apa? Supaya kita bergantung kepada dia. Bukan bergantung kepada apa yang kita punya sekarang. Lalu ketika dia sudah pasrah, lalu Tuhan berkata kepada dia, jangan. Artinya begini, ini adalah ujian iman. Ujian iman. Ujian iman. Dan pada waktu itulah Allah mengetahui bahwa ternyata kasih Abraham kepada Allah itu melebihi dibandingkan dengan kasihnya kepada anaknya yang dia tunggu sekian puluh tahun lamanya. Artinya sekalipun itu adalah hal yang terbaik yang dia punya, dia rela untuk mempersembahkannya kalau itu adalah permintaan Tuhan. Dan disinilah pada akhirnya Tuhan berkata, wah ini luar biasa imannya Abraham. Makanya dalam Alkitab dia disebut sebagai bapa orang beriman.
Bapak Ibu Saudaraku, karena itu hadapi setiap cobaan dengan keyakinan dari Tuhan. Kita pasti mampu dan pasti sanggup untuk menghadapinya, menanggungnya. Jangan pernah katakan saya tidak sanggup, saya tidak sanggup. Selamanya tidak akan sanggup kita menghadapi. Tapi Alkitab kita katakan setiap cobaan tidak akan melampaui atau melebihi kemampuan kita. Karena itu jangan pernah menyerah. Miliki pemahaman ini, bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Jadi setiap pencobaan datang, pertama kali yang kita lakukan adalah, Tuhan, saya percaya kepada firman-Mu, bahwa pencobaan yang aku alami ini tidak akan melampaui kekuatanku. Beri aku kekuatan. Karena kalau mengeluh tidak akan pernah kita dapat jalan keluar. Ini yang kedua. Yang terakhir. Pemahaman yang kita miliki, yang harus kita punya untuk menghadapi berbagai pencobaan. Saat kita mengalami pencobaan, dikatakan Alkitab kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Ayatnya masih ada? Coba lihat. Ibrani pasal 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena Tuhan sendiri, maksudnya Yesus, telah menderita karena pencobaan. Yesus loh sudah menderita karena pencobaan. Maka ia, Tuhan Yesus, dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang sudah mengalami penderitaan karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sendiri itu mengalami pencobaan. Siapa yang mencoba dia? Yang mencobai dia adalah iblis. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Itu adalah contoh kita bagaimana melihat penyelesaian-penyelesaian waktu menghadapi berbagai macam pencobaan. Kita teladani Yesus. Yesus saja dicobai. Yesus dicobai, tapi dia bisa melewatinya. Maka kalau Tuhan yang kita percayai bisa melewatinya, maka saya percaya ketika kita percaya kepada Yesus, kita diajari untuk menghadapi dan bisa menanggung atau melewatinya. Lukas pasal 4, 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mengalami pencobaan. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. 40 hari dicobai oleh iblis, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi dicobai oleh iblis. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi iblis selalu mencari kesempatan di mana ada peluang untuk mencobai. Di mana letak kebutuhan kita, seringkali di kebutuhan itu dia cobai kita. Di mana titik kelemahan kita, kekurangan kita, di titik itulah dia mencobai kita. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Dia mencobai soal masalah kebutuhan hidup, soal makan dan minum. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus menjawab, ada tertulis. Berarti Yesus pegang firman. Sekalipun dia adalah sumber firman, dan dia sendiri adalah firman itu sendiri, tapi dia mengajari kita, sebagai manusia, kita harus belajar untuk dapat memegang firman Allah. Firman Allah berkata, makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini kita diajar untuk apa? Pegang ayat ini. Waktu mengalami pencobaan, kita bilang begini, pencobaan ini biasa. Pencobaan ini tidak akan melampaui kekuatan saya. Pencobaan ini ada solusinya. Itu harus ada dalam pikiran kita. Harus ada dalam hati kita.
Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, kan yang kita cari ini hal-hal dunia kan, cari kekayaan, harta, kelimpahan, jabatan dan lain sebagainya. Semua ditawarkan kepada kita. Tapi jangan sampai semua tawaran-tawaran yang ada di depan kita itu membuat kita lupa kepada Tuhan. Nah, kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Hebat ini iblis itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Sekali lagi pegang firman Allah. Makanya kalau orang mengalami pencobaan tidak ada firman di dalam pikirannya, tidak ada firman di dalam hatinya, dia akan tumbang. Dia akan sulit untuk bisa keluar dari persoalan. Dia akan berputar terus. Seperti labirin. Yang terus berputar-putar di situ tidak dapat jalan keluar. Labirin. Labirin itu biasanya jalan yang sengaja di setting supaya orang kadang-kadang buntu, jalan lagi. Labirin itu saya pernah lihat salah satunya itu di belakangnya gereja Ijen. Saya pernah masuk juga di labirin itu. Putar-putar-putar itu dari bunga yang ditata oleh mereka dibuat seperti jalan-jalan kecil begitu. Tapi nanti ada jalan keluarnya, tapi sengaja dibuat itu ada jalan yang buntu sehingga orang pusing. Terus mutar-mutar di situ. Padahal ada jalan keluarnya. Kalau kita lihat dari atas, kita pasti temukan, oh ini jalannya. Kita mungkin tertawa-tawa saja kalau ada orang putar-putar di situ. Karena kita bisa lihat dari atas. Nah, mengapa kita berputar seperti di labirin tadi itu? Kenapa? Karena kita tidak punya sorot pandang seperti pandangan Tuhan. Kita tidak melihat dari kacamatanya Tuhan. Makanya mulai muter di situ. Padahal ada jalan keluarnya. Padahal sekarang labirinnya sudah dipotong. Jadi tidak ada lagi di sana. Setelah itu dicobai lagi. Yesus dibawa ke bubungan bait suci. Dan ia berkata, jikalau engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Wah, terlalu gampang itu hanya untuk jatuh. Sedangkan turun dari surga aja bisa. Apalagi hanya lompat dari atas bubungan bait Allah. Itu perkara kecil. Tapi persoalannya adalah, kalau Yesus taat berarti dia ada di bawah ketundukan kepada perintahnya iblis. Tapi yang terjadi dikatakan, jika engkau anak Allah, Yesus berkata, ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Itu maksudnya ayat itu dipakai oleh iblis. Bahwa kalau kita melompat ada malaikat-malaikat Tuhan. Jangan cari gara-gara. Saya pastikan kalau kita lompat dari bubungan pasti mati. Tapi bagi Yesus itu perkara mudah. Tapi Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah itu, ini menarik sekali, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Ayatnya yang terakhir itu adalah ayat yang ke-13. Coba lihat. Ayat 13. Kita baca ini baik-baik. Jadi cobaan hidup selalu ada. Sesudah iblis, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, dari Yesus. Dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai lagi. Jadi memang setan kerjaannya adalah untuk mencobai. Makanya kalau kita seringkali bikin pencobaan kepada orang lain, kita saudaranya setan. Jadi jangan bikin-bikin persoalan dengan orang, supaya kita jangan disebut sebagai setan. Begitu. Maka kalau kita dipakai oleh setan, usir setannya, jangan usir orangnya. Oke, jadi kalau ada istri yang kesetanan, diusir. Diusir setannya, jangan diusir istrinya. Kadang-kadang ya hal-hal itu bisa terjadi. Ya. Nah, menarik sekali bahwa saat mengalami pencobaan, Yesus berkata, ada tertulis. Makanya solusi dalam hidup, pegang firman Tuhan. Supaya kita itu jangan gampang menjadi lemah waktu menghadapi pencobaan. Pegang firman Tuhan. Oh, lali Pak,
lali firmane, numpuk ambek persoalan. Wah itu makanya eling-elingo firmane Gusti. Ingat-ingat firman Tuhan, karena firman Tuhan itu menjadi solusi bagi kita untuk bisa menang terhadap pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menderita pencobaan dan Ia dapat menolong kita yang dicobai. Mengapa? Karena Yesus sudah pernah mengalami pencobaan. Dan karena itu dia tidak berteori tentang bagaimana orang-orang ya menghadapi pencobaan. Nah, beliau sendiri, dia sendiri itu telah mengalami pencobaan. Dan karena itu dia dapat menolong kita ketika kita dicobai. Kalau Allah yang lain itu banyak teorinya. Teori tentang harus begini, harus begini. Yesus sudah mengalami pencobaan dan karena itu dia bisa berkata, saya dapat memberikan jalan keluar kepadamu. Kesimpulan, Yesus solusi terbaik buat kehidupan kita waktu kita mengalami pencobaan. Ya. Karena itu jangan pernah menyalahkan Tuhan ya. Tuhan kenapa pencobaan terus datang? Bukan Tuhan yang cobai. Yang kedua, jangan bilang Tuhan saya tidak kuat. Tuhan bilang apa? Sudah Tuhan ketahui. Sekalipun pencobaan itu dari diri sendiri, dari orang lain, dari setan. Takarannya kita pasti mampu untuk menghadapinya. Dan yang terakhir, Tuhan pasti beri jalan keluar. Ingat-ingat, bagi mereka yang mengasihi dia. Ini yang kadang-kadang lupa kita. Kita pikir, ya sudahlah, nanti jalan keluarnya ada sendiri dari Tuhan. Tuhan minta kita tetap mengasihi dia sekalipun ada pencobaan. Sekalipun mengalami berbagai macam pencobaan. Tetap mengasihi dia. Ada yang bilang begini, kok saya makin dekat dengan Tuhan, makin banyak pencobaannya. Bukan karena engkau dekat dengan Tuhan kita mengalami banyak pencobaan. Justru dekat dengan Tuhan itu kita akan dibawa untuk bisa naik level secara rohani. Karena itu pencobaan boleh datang, tapi ingat baik-baik, maksud dari semuanya itu supaya kita naik level. Kalau masih mau tetap di situ, ya muter-muter kayak di labirin tadi itu. Mau naik atau mau turun? Mau lebih maju atau mundur? Mau lebih berkualitas atau biasa-biasa? Mau yang original atau yang palsu? Nah itu, kita mau jadi orang Kristen yang original. Yang tidak gampang menjadi lemah. Ya. Jadi orang-orang yang ada di Bukit Harapan itu selalu penuh harapan. Nih tolong tunjukkan wajah-wajah orang yang punya harapan. Supaya orang lihat kita itu betul-betul orang punya harapan. Amin. Amin. Walaupun uang habis, jangan tunjukkan lagi uangnya habis. Walaupun berasnya habis, jangan tunjukkan bahwa kita kehabisan beras. Walaupun wajahnya kelihatannya susah menderita, tapi tetap sukacita itu ada terpancar dari wajah. Amin. Sekarang saya mau tanya, wajahnya Pak Deli ini wajah susah atau wajah senang? Ada susahnya apa enggak? Enggak ada. Makanya saya paling enggak suka dengan lagu yang sering dinyanyikan orang. Walau sana, sini, situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Ini enggak benar ini. Kalau seandainya sana, situ pusing, kita tetap tertawa, itu namanya kurang bijak. Harusnya peduli, harusnya simpati dong. Kalau orang susah mestinya didoakan. Jangan malah tertawa gitu loh. Memang saya tahu maksudnya lagu itu. Walaupun orang pusing kita itu tetap sukacita. Tapi ya ojo ngenyek ah. Gitu. Iya gitu. Amin. Ini mau dilanjut atau sampai di sini? Lanjut. Ya sudah, tak selesaikan. Yang perlu kita lanjutkan itu, ya apa caranya untuk praktek. Minggu yang lalu sudah dipraktekkan atau belum? Wah ini PR-nya tambah lagi nih. Ya, ini praktek lagi nih. Oke, jadi selesai ya. Yesus solusi terbaik buat kehidupan kita. Mulai sekarang berhenti menyalah-nyalakan Tuhan.
Tuhan kok malah pencobaannya datang terus ini. Lah bukan Tuhan, salah alamat itu, salah alamat. Ya. Sekalipun susah, jangan tunjukkan ke orang lain, saya lagi susah. Ya, amin ya. Amin. Lapor sama Tuhan saja. Tuhan saya susah, Pak Deli tidak tahu. Gitu. Saya kehabisan duit Tuhan. Tuhan tahu kan? Tahu. Makanya saya tuh prinsip begini. Dalam hidup, kalau habis yang kita punya, itu berarti prinsipnya akan diisi. Akan ada jalan keluar. Tapi kalau kita ragu, kok nggak ada juga jalan keluarnya Tuhan. Nah sudah, yang terjadi itulah. Makanya saya kata, hanya bagi mereka yang mengasihi Dia akan mendapatkan solusi terbaik. Selamat pulang dengan firman Allah. Jangan pulang dengan dengan hati yang kosong, tapi hati yang dipenuhi dengan firman Allah. Supaya kita tetap berbahagia dan bersukacita. Amin. Kita berdoa.